Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tantu bidarabillah tuluhu ma Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة رسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نزرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أستعينك وأسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين اللهم وفقني
لطاعتك واتباع رسولك والبر بوالدي وحسن الطلاق من مشايخي. اللهم اجعلني من الحكماء المزودين بالعلم مع الاستقامة في عباداتك وحسن شكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan tafsir Al-Qur'annya. Kita sampai pada surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Secara tajwidnya wadduha wal laili idza saja. Kalimah wadduha wad itu kalimah alif lam syamsiyah. Yaitu ketika alif lam berhadapan dengan huruf yang bertasydid, maka bacaannya harus dimasukkan atau diidghamkan. Wadduha. Beda lagi dengan alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah jelas. Wadduha wadduha mad tabi'i. Ada ha alif fathah berdiri berganti daripada alif. Ha panjang 2 harokat. Wadduha wal laili idza saja wal sama
alif lam syamsiyah, yaitu ketika ada alif lam berhadapan dengan tasydid dimasukkan. Wal lin, ya, ketika ada ya sukun atau waw sukun sudah harokat fathah, seperti di sini ya sukun sesudah harokat fathah lamnya. Wallai, maka dibacanya lin atau lembut. Wallaili idza za mutabi'i, ada alif sukun sudah fathah. Wallaili idza, dua harokat bacanya, satu alif dua harokat. Wallaili idza saja, sama dua harokat mutabi'i. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma panjang mutabi'i, ma wad dimasukkan, ada huruf yang bertasydid. Wadda'aka rabbuka wa ma mutabi'i, qala sama dua harokat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhirah, ra-nya ra tafhim tebal, bacanya ra. Walal akhiratu khay madlin, lin seperti tadi, ya sukun sesudah harokat fathah. Walal akhirah ra, walal akhiratu khay itu ya. Rul tanwin bertemu dengan lam, hukumnya idgham bila guna, idgham atau memasukkan tanpa dengung. Khairul, walal akhiratu khairul laka, walal akhiratu khairul laka minal, alif lam qamariyah. Di sini ada alif lam di depannya atau berhadapan dengan sukun, yaitu alif lam qamariyah. Kalau tadi ketika ada alif lam berhadapan dengan huruf yang bertasydid, alif lam samsiyah. Minal dibacanya harus jelas, yaitu harus izhar. Minal, walal akhiratu khairul laka minal ula, mad tabi'i, waw sukun sudah dhammah. Ula sama panjang dua harokat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saw madlin, lin kayak tadi ya, yaitu waw sukun sudah fathah. Karena lin, huruf lin itu ada dua, waw sukun sudah fathah dan ya sukun sudah fathah. Kalau tadi seperti khay ya. Kalau sini wala saw sama bacaannya dilembutkan. Wala sawfa yu'ti, wala sawfa yu'ti maltabi'i, ketika ada ya sukun sesudah harokat kasrah. Di sini yu'ti karena huruf maltabi'i itu ada tiga. Satu, ketika ada alif sukun sudah fathah. Yang kedua, ketika ada waw sukun sudah dhamma. Dan ketiga, ketika ada ya sukun sudah kasroh. Seperti di sini yu'ti dua harokat panjangnya, satu alif dua harokat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatar ya, tebal, boleh tafhim atau tarkik. Fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, do matobi'i dua harokat. Lanjut kita ayat ke-6. Alam yajid, alam izhar ya, sababi. Alam yajid, jid mantul, maka di hukumnya adalah qalqalah. Qalqalah di sini adalah qalqalah sugro atau qalqalah yang kecil. Alam yajid,
memantul atau membalikan. Alam yajid. Qalqalah terbagi menjadi dua, satu qalqalah sugro, dua qalqalah kubro. Yang disebut qalqalah sugro yaitu ketika ada huruf qalqalah mati di tengah kalimah atau huruf qalqalah yang asli disukun. Alam yajid, memantulkan atau membalikan. Alam yajid, karena huruf qalqalah itu ada 5, yaitu huruf qaf, to, ba, jim, dan dal. Maka di sini ada dal sukun, maka dibacanya harus dipantulkan. Alam yajidka yati, mad tabi'i ya sukun sudah kasroh. Yatima man ifa harus samarkan. Alam yajidka yatima fa'awa, mad tabi'i, wa juga mad tabi'i. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kedatangan Pak Direktur, Pak Dr. Ilham, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa selalu hadir dalam pengajian di Masjid Asy-Syifa RSUD ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, dan mungkin tinggal berapa jam lagi atau sehari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita di Ramadan ini adalah Ramadan terbaik buat kita, dan kita tidak menyia-nyiakan begitu saja. Di dalamnya kita isi dengan amalan-amalan yang soleh. Alhamdulillah, Pak Drit sudah datang. Terima kasih. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Semoga Allah meridhoi kita semua di dalam hari yang baik ini, hari Jumat yang sebentar lagi kita insyaallah bulan Ramadan. Kita menunggu sidang isbat dari pemerintah sore ini. Jadi kemungkinannya besok kita sudah berpuasa. Kalau besok berarti malam ini malam tarawih pertama. Kalau hari Minggu jatuhnya berarti kita tarawihnya di hari Sabtu. Baik, kita sudah masuk kepada surat Ad-Duha. Sewaktu surat ini diturunkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan takbir sesudahnya. Maka disunatkan setelah membaca surat ini mengucapkan takbir. Menurut suatu riwayat, mengucapkan takbir sesudahnya dan sesudah surat-surat yang mengiringinya diperintahkan. Takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, atau mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Wadduha, demi waktu duha, yakni waktu matahari sepenggalan naik, yaitu di awal siang hari,
atau makna yang dimaksud ialah siang hari seluruhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam surat Ad-Duha ini ada 4 hal. Yang pertama, memberitahukan bahwa Allah tidak pernah melupakan Rasul-Nya. Yang kedua, Allah menggambarkan tentang nikmat-nikmat yang akan diberikan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga adalah bagaimana karunia yang telah diberikan semenjak Nabi Muhammad masih kecil. Dan yang keempat, nasihatnya adalah bahwa kita harus menyayangi, menyantuni, tidak boleh mendolimi anak-anak yatim. Bapak-bapak, ibu-ibu, qasam di sini, wadduha kembali. Kemarin kita sudah bahas surat Al-Lail. Allah juga menyatakan sumpah. Qasam dengan waktu duha. Wal-laili idza saja. Dan demi malam apabila telah sunyi, telah tenang atau telah menutupi dengan kegelapannya. Ma wadda'aka, tiada meninggalkan kamu, tiada membiarkan kamu sendirian hai Muhammad. Rabbuka wa ma qala, Rabbmu, dan tiada pula dia membenci kepadamu atau tidak senang kepadamu. Ayat ini diturunkan setelah selang beberapa waktu, yaitu 15 hari wahyu tidak turun-turun kepadanya. Jibril tidak datang kepada Nabi Muhammad. Ada apa gerangan? Apa salahku? Kemudian orang-orang kafir mengatakan, sesungguhnya Rabb Muhammad telah meninggalkannya dan membencinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani atau Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta selain keduanya, semuanya telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang telah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami sakit. Karena itu beliau tidak melakukan sholatul lail selama semalam atau 2 malam. Hari kita untuk sholat malam cuek aja. Hari Nabi tidak sholat malam sehari, rasanya sedih. Itu pun karena sakit. Hari kita tanpa uzur, sholat malam malas, ngajedok di tempat tidur, tarik selimut. Tapi kalau Nabi merasa sedih meninggalkan ibadah yang satu ini. Lalu datang kepadanya seorang wanita seraya berkata, hai Muhammad, aku tidak berpendapat lain kecuali aku yakin bahwasanya setanmu itu telah meninggalkanmu. Maka Allah menurunkan firman-Nya, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Imam Said Ibnu Mansur dan Imam Faryabi kedua-duanya telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang telah menceritakan bahwa malaikat Jibril sudah cukup lama tidak muncul kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu selama 11 hari itu. Maka orang-orang musyrik mengatakan Muhammad telah ditinggalkan. Harapan mereka itu apa kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu? Untuk menurunkan semangat perjuangan, untuk menurunkan dukungan-dukungan dari orang-orang kepada Nabi Muhammad terhadap syiar-syiar dakwah yang disampaikan beliau, untuk melemahkan pertalian buhul ilahi di dalam perjuangan. Imam Hakim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an yang telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW tinggal selama beberapa hari tanpa ada wahyu yang turun kepadanya. Maka Ummu Jamil, yaitu istri Abu Lahab, mengatakan, aku tiada berpendapat melainkan bahwa temanmu itu, yakni malaikat Jibril, telah meninggalkanmu dan membencimu. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam perjuangan Nabi adalah orang yang
sangat baik luhur budi pekertinya, sidik, fatonah, tablik, amanah. Itu adalah sifat-sifat luhur yang merupakan wujud daripada ketakwaan di dalam melakukan dakwah. Bayangkan penulis terkenal orang non-muslim menempatkan 100 orang terkenal Nabi Muhammad sebagai orang yang nomor 1. Sebabnya adalah hanya dengan 23 tahun saja Islam telah membentang ke seantero dunia, ke Romawi, Bizantium, ke timur, ke negeri Cina, bahkan ke Uni Soviet sana ada peninggalan Kazakhstan. Di sana ada makam daripada seorang imam ahli perawi hadis, yaitu Imam Bukhari. Kalau kita pikir hanya dengan 23 tahun mampu membuat semua bergerak dalam satu langkah dan dalam satu visi. Visi yang paling mulia adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kabar gembira berupa adanya tentang surga dan ganjaran-ganjaran pahala terhadap setiap amal perbuatan, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang melanggarnya. Maka bagaimana jalannya? Hujah yang dikeluarkan oleh kafir untuk melemahkan ikatan dakwah itu kepada Nabi Muhammad melalui perkataan-perkataan bahwa Jibril telah meninggalkannya, bahwa Allah telah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin hal itu terjadi. Maka ini adalah merupakan suatu penghiburan. Tidak, Allah tidak meninggalkanmu. Wal akhiratu khairul laka, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu. Maksudnya kehidupan di akhirat itu lebih baik bagimu, karena di dalamnya terdapat kemuliaan bagimu, minal ula, daripada permulaan, yaitu kehidupan di atas duniawi. Ini yang disebut sebagai visi seorang mukmin, orang yang menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka visinya adalah akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah diriwayatkan dari Imam Tirmizi, ketika itu Ibnu Mas'ud yang menemani Rasul bercerita, pada suatu malam Rasulullah tertidur. Ketika tertidur di atas bantal yang terbuat dari jerami, kemudian berbekaslah di pipinya, bekasnya banyak jerami itu. Maka Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasul, ya Rasul, bolehkah aku lapis dengan bantalan-bantalan agar tidak ada bekas itu? Apakah artinya dunia dan akhirat bagiku? Dunia adalah sebagai tempat perjalanan dan aku sedang bersinggah di bawah pohon, yang semuanya itu akan aku tinggalkan pergi. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, contoh bahwa semua yang ada di atas dunia yang bernyawa, apakah itu binatang, apakah itu binatang melata, sampai dengan makhluk yang paling mulia yang bernama manusia, ketika nyawa itu sudah sampai, sedetik pun, semenit pun, sejam pun, sehari pun, seminggu pun, sebulan pun tidak mungkin bisa diundur. Maka pada saat itu yang di depan saya ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah merupakan calon-calon yang akan menuju kepada sebuah pintu. Jadi visi kita adalah akhirat. Dunia misi. Misinya apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Maka ketika kesadaran ini hadir di dalam hati ini, maka berbuat yang terbaik
dengan prinsip manjada wajada, berbuat secara profesional sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amanah sebagai kasih pelayanan medik, ada sebagai kasih rawat inap, ada sebagai kasih JKN, ada sebagai kabid pelayanan medik, ada sebagai wadir, ada juga kalau di luar sana ada sebagai sopir, ada sebagai pedagang dan saudagar, ada sebagai pengusaha. Semua itu dilihat proses kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Benar enggak kamu menjalankan amanah yang aku berikan ini? Melakukan dosa enggak kamu di dalam proses? Berbohong tidak, menipu tidak, mendolimi orang tidak, menyakiti orang tidak? Kalau iya, ku beri ponten dengan malaikat di sisi kiri dan di sisi kanan kita yang mencatat setiap perbuatan dengan detail, dengan sangat teliti, yang tidak akan luput sedikit pun. Begitu selesai, semuanya sama, menuju kepada satu pintu kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang bakok. Kalau kehidupan di atas dunia ini adalah al-hayatul faniyah, hidup yang fana. Sehingga ketika kesadaran ini datang bahwa setiap faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap amal perbuatan baik dan buruk sebesar biji zarah semuanya akan dicatat secara teliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga visinya, ya Allah, aku takut untuk berbuat dolim, aku takut untuk tidak amanah di dalam menjalankan semua tugas yang kau bebankan padaku. Karena pada prinsipnya manusia tidak boleh mengatur Allah. Allah yang mengatur tiap-tiap hidup, Allah yang memberikan jalan, Allah yang memberikan pertolongan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka ketika orang-orang jauh dari jalan takwa, jangan harap pertolongan Allah itu datang kepada dirinya. Berbuat maksiat, berbuat dosa, maksiat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban fardu, menentang Allah dengan berbuat maksiat, atau berbuat dosa kepada orang-orang, berbuat dolim kepada manusia, berbuat dolim, berbuat menyakiti hati orang. Semua itu mempunyai ponten-ponten nilai-nilai yang tidak mungkin bisa luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau sudah sadar begini, bagaimana jalan yang sesungguhnya sebagai orang yang beriman? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar, khamsum minal iman man lam yakum fihi syai'um minhunna fala imana lahu. 5 hal dari keimanan, barang siapa yang tidak ada pada dirinya satu saja dari 5 hal tersebut, maka ia tidak akan ada disebut sebagai mempunyai iman. At-taslimu li amrillahi wa ridai bi qadaillah, memasrahkan diri kepada ketentuan Allah. Yang kedua, menerima sepenuh hati dengan keputusan-keputusan Allah. Tapi kita lihat di dalam zaman akhir ini, orang berambisi untuk mengatur hidupnya, tidak terima dan tidak qanaah, tulul amal, berpanjang angan, menginginkan ini dan itu, tidak mau diatur dengan takdir, qada dan qadarnya Allah. Sehingga dengan ambisi dia melakukan fitnah agar orang, jabatan, kekuasaan yang ditujunya jatuh, kemudian mengharapkan dirinya menentang keputusan Allah
sehingga dia bisa duduk di posisi itu. Jangan lupa di dalam surat Ali Imran ayat 26, 27, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilu man tasya wa yu'izu man tasya wa tuzilu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya Allah berkuasa dan Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah akan mencabut kekuasaan dari yang dikehendakinya, dan Allah akan mengangkat orang yang dikehendakinya dan menghina orang yang dikehendakinya. Sesungguhnya kekuasaan Allah itu besar terhadap jiwa-jiwa manusia. Mau menentang Allah? Ayo kita lihat sekuat apa manusia. Hitler, Pae, siapa lagi? Korun yang mengandalkan harta, gempa bumi, kemudian terhunjam di dalam bumi, hartanya hancur. Maka sekarang disebut harta Korun tuh. Cari harta sampai ke Gunung Lawu, minta petunjuk. Ada emas peninggalan zamannya Presiden Soekarno, dicari, tulul amal, sampai digadaikan rumahnya, sampai akhirnya habis duitnya. Yang ayak gelo. Banyak orang-orang tulul amal. Kenapa? Karena tidak mau patuh terhadap ketetapan-ketetapan yang telah Allah berikan. Nah, dalam hal ini bapak-bapak, ibu-ibu, visi yang disebutkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini, wal akhiratu khairul laka minal ula, hendaknya menghunjam di dalam hati seorang mukmin, sehingga bekerja ini yang terbaik dalam rangka mencari ridho Allah. Niat benar. Setelah niat, tetapkan visi dan misi dalam kehidupan, membangun sesuatu karena mencari ridho Allah, sehingga jiwa ini tidak pengen dipuji, tidak pengen dihargai, tidak ingin dinilai oleh makhluk, nggak pengen dihormati dan digila-gilai oleh makhluk dengan popularitas. Satu-satunya adalah diridhoi Allah, sehingga muncul perbuatan itu, ingin menghormati, ingin memberi yang terbaik. Itulah seorang mukmin. Dari ayat ini saja panjang yang dikehendaki, sehingga kita faham bahwa akhirat itu adalah tujuan ulama. Wa tafwidu ilallahi wa tawakkulu 'ala Allah was sabru 'inda sadamatil ula. Menyerahkan segala urusannya kepada Allah dengan tawakal. Yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah. Dan 5, bersabar ketika goncangan pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus sadar bahwa umur manusia itu bisa dipanjangkan dengan apa? Dengan sebutan. Sebutan-sebutan yang baik, buah tangan perbuatan di atas dunia. Berbuat yang baik. Nabi Muhammad sudah 1400 tahun lebih meninggalkan kita, tapi namanya disebut 5 kali sehari di dalam tiap pelosok, seolah-olah masih hidup hingga saat ini. Belum lagi ketika berdoa dimulai sholawat, diakhiri dengan sholawat, disebut-sebut dengan sebutan yang baik. Maka buah tangan daripada perbuatan itu, berkaryalah yang terbaik di atas dunia ini, sehingga umur kita dipanjangkan oleh sebutan-sebutan yang baik.
Karena umur kedua bagi makhluk adalah ketika sudah mati dengan sebutan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Sehingga sadar kita, saya harus menjadi contoh suri tauladan paling tidak di dalam keluarga kita. Anak-anak kita mengingat dengan ingatan yang terbaik. Nah, ayo sholat, yuk kita ke masjid nak, sudah azan. Ayo nak bangun sholat malam, banyak permohonan kita butuh sama Allah. Ayo nak, sehingga memberikan contoh terbaik, suri tauladan terbaik. Dan itu akan dikenang oleh anak sebagai seorang ayah dan ibu yang terbaik. Sehingga ketika meninggalnya didoakan oleh orang-orang tercinta, oleh handai taulan, didoakan selama hidupnya. Sehingga pahala ketika matinya terus mengalir. Karena terputus segala amalan dari seorang manusia kecuali 4 hal, yaitu anak yang soleh, doa anak yang soleh, amal jariah, infak sodako. Itu adalah merupakan satu karunia yang tidak pernah putus-putusnya, merupakan mengalir di bawah. Nah, sekarang tidak ada. Yang menghalangi kita adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena bahil, pelit, bin pedit alias bahil. Itu yang menghalangi kita untuk tidak mau melakukan perjuangan di jalan Allah ini. Pengennya jalan-jalan, ini duitku, ini mobilku, ini rumahku. Sehingga dengan demikian aku pakai jalan-jalan, aku pakai makan, aku pakai ini. Padahal tetangga di sebelah dalam keadaan sakit, dalam keadaan papa butuh makan. Dolim. Sehingga tidak berbuat kebaikan apapun. Itu maunya setan. Sehingga ketika mati, aduh, tidak ada membawa amalan apapun. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang menuju kubur tidak membawa bekal, yaitu amal kebaikan, kebaikan, bagaikan orang yang mengarungi lautan tanpa bahtera, berenang, maka dia akan celaka. Celakanya dimasukkan dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Wala saufa yu'tika rabbuka, dan kelak Rabbmu pasti memberimu di akhirat berupa kebaikan-kebaikan yang berlimpah ruah. Fatardo, lalu kamu menjadi puas dengan pemberian itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu mana mungkin aku puas sedangkan seorang di antara umatku masih ada di neraka. Sampai di sini selesailah jawab Qasam itu, yaitu dengan kedua kalimat yang dinisbatkan sesudah 2 kalimat yang dinafikan. Nabi Muhammad diberitakan kabar gembira, jangan takut, nanti kamu akan diberikan surga jannahnya Allah yang paling tinggi, diberikan tempat tertinggi dengan nikmat-nikmat, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, udara yang sejuk, pemandangan yang indah. Tapi Nabi Muhammad masih memikirkan umatnya. Bagaimana dengan umatku yang ada di neraka? Begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Tapi umatnya sekarang di akhir zaman ini bedegong, songong, bahkan maaf kurang ajar. Hadis, perbuatan, contoh-contoh ditinggalkan. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan, Al-Quran menjadi pajangan. Nih di bulan Ramadan besok kita
jam 8 masuk, langsung tadarus di masjid ini. Siapa saja orang RSUD yang mau ikut silahkan. Kita tadarus sampai setengah 9. Karena itu adalah membiasakan syiar kebaikan. Setelah itu di rumah kerjakan kembali. Masa nggak sempat telah membaca Al-Quran sebagai bentuk wujud syukur atas karunia ilahi yang telah diberikan kepada kita, diberikan makan, diberikan minum, diberikan jabatan, diberikan mobil. Nggak cukup juga kah sebagai wujud syukur? 2 lembar subuh, kalau males 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya, udah 10 lembar, 1 juz. Nggak bisa juga. Sudah, kalau sudah seperti itu, apakah dia akan bisa menjadi orang meraih gelar insan yang bertakwa pada saat bulan Ramadan ini? Dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada kaum-kaum terdahulu. Kaumnya Nabi Isa berpuasa, kaumnya Nabi Musa berpuasa, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. 10 hari pertama rahmat Allah turun. Mau dapat rahmat nggak? Bukan Mas Rahmat ya. Mau dapat rahmat, rahmat Allah kalau sudah turun, apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Coba. Yang kedua, maghfirah, 10 yang kedua, ampunan, tobat. Banyak dosa ini 11 bulan yang lalu sebelum bulan Ramadan, maksiat mata, maksiat mulut. Mulut ini nih, cunggur kita ini nih, lidah kita ini nggak tahan untuk ngomentarin hal-hal yang nggak perlu. Melakukan gibah, melakukan tamimah, melakukan tajasus, mencari-cari aib orang, membuka-buka aib orang. Betapa jahatnya dosa-dosa kita itu. Ngerasa nggak ada dosa? Hai manusia, sadar kita itu manusia yang penuh dengan kealpaan, penuh dengan perbuatan-perbuatan jahat. Setelah itu selesai, belum lagi dosa telinga, ikut ngedenger, pengen tahu urusan orang, berbisik, kemudian mengambil kesimpulan, belum lagi fitnah. Waduh, Masya Allah. Kita lihat sekarang bagaimana orang gak sabar untuk mengeluarkan pendapatnya di dalam polemik yang bikin bingung bangsa ini. Kenapa semuanya? Tak ada iman. Iman ditinggalkan, iman jadi imin. Alam yajidka, bukankah dia mendapatimu? Di sini adalah istifham atau kata tanya. Di sini mengandung makna takrir atau menetapkan bahwa bukankah kamu, ingatkah kamu wahai Muhammad, yatiman, sebagai seorang yatim karena ayahmu Abdullah ketika dalam keadaan masih di dalam perut Siti Aminah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling baik budi pekertinya, yang paling benar ucapannya, yang belum lahir itu ayahnya meninggal di dalam perjalanan dagang. Fa'awa, lalu dia melindungimu, yaitu dengan cara menyerahkan dirimu kepada asuhan pamanmu Abu Talib. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Kalau kita melihat di sini ayat ini kalimat tanya ini maknanya dalam. Orang yang mempercayai dirinya merasa kesepian, tuh lihat orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, banyak merasakan kesepian. Dia pergi kepada perbuatan-perbuatan untuk menghibur diri. Dia bertanya kepada makhluk tentang masalahnya. Orang yang tidak mempercayai Tuhan dan mengandalkan akal, dia akan tersesat. Angka bunuh diri di Jepang tinggi, angka bunuh diri di Korea tinggi, angka bunuh diri di luar negeri tinggi. Kenapa? Karena merasa kesendirian, loneliness, kesepian menghadapi hidup. Maka di sini dituntun, barang siapa yang mengandalkan akal dia tersesat, barang siapa yang mengandalkan harta dia menjadi miskin, kurang aja. Barang siapa dia yang mengandalkan kepada makhluk dia terhina. Maka cukup bagi seorang mukmin andalkan Allah. Allah lebih dekat daripada urat leher yang paling dekat. Dalam keadaan sedih, ngadu sama Allah, kunci mulut, sholat malam, nangis di dalam sajadah, mengadu kepada Allah, ya Allah, aku telah melakukan ini dan itu, betapa nangis air mata. Sehingga kondisinya adalah kita akan ditolong oleh Allah. Keyakinan itulah yang paling penting di dalam kehidupan seorang mukmin. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya. Tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mangga Ustadz kita hadirkan hati, kita zikir. Tapi saya sebelum memulai kita zikir, kita telah Kota Bogor telah kehilangan seorang guru, seorang ustadz yang menjadi contoh suri tauladan, contoh saudakah, sedekahnya, contoh dari perbuatannya. Saya ingat sekali Abi Tamrin berkata kepada saya, "Dir, kalau punya uang jangan taruh di hati, taruh di kantong. Kalau taruh di hati susah keluarnya, tapi kalau taruh di kantong mudah sedekah." Itu terus terngiang-ngiang sehingga kita mencontoh dari perbuatan baik. Secara jasadi telah meninggalkan kita, tetapi dia tetap hidup dengan sebutan-sebutan terbaik dan contoh-contoh terbaik yang akan kekal di dalam ingatan-ingatan perbuatan baik, ilmu-ilmu yang diberikannya kepada kita semua, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Abi melalui perbuatan baik. Ini yang disebut sebagai umur kedua bagi manusia. Dan kita pun toh akan menyusul. Waktunya kapan? Wallahu alam. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah ila hadrati syekhina wa ustazina wa muallimina wa muhadzibina wa murabbina wa mursyidina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin bin Said Patmawijaya bin Syekh Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah ila hadatin nabil mustaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yuk baca sama-sama yuk. إلى حضرة نبي آدم وذرية من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء العامل المجتهدين والأولياء الصديقين والأصفياء الصالحين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور داره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومهذبنا ومربينا ومرشدنا ومجن كحاج عبد الله بن محمد نور بن محمد إدريس رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ila hadrati Al-Hajatu Bagus Palak awas Sebangintungan. Ila hadrati khususon ke Haji Muhammad Husin Tamri Fatwal Wijaya Al-Banjari rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati abaina wa ummahatina wa jadi wa jadatina وأخوات أخواتنا ولأساتذتنا ولأقرابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياة منهم والأموات مشاكر رضي الله مغفور بهم يمينها إلى شمالها الذي كانوا يسمعون من لم يذكر بأسمائهم. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, tante, kakek, nenek, suami, istri, anak, mertua, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang ada atau sudah tiada khususon. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah mawjud. La ilaha illallah hayyu ma'bud. La ilaha illallah hayyun baq. La ilaha illallah. La
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وعليه وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا رحمن
Rahman ya Rahim ya 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 Hanan ya Mannan 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 ya Dayan ya Sultan 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 Subhanallahi wa bihamdihi 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Ya Allah Ya Allah Ya Allah Anta Allahu bala Wallahi anta Allahu la ilaha illa anta Allahu 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 wallahi innahu la ilaha illallah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Anta Allahu bala Wallahi anta Allahu la ilaha illa anta Allahu 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 wallahi innahu la ilaha illallah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Anta Allahu bala Wallahi anta Allahu la ilaha illa anta Allahu
Allahu Allahu wallahi innahu la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa bahwa di bulan Ramadan nanti kita isi kegiatan-kegiatan bulan Ramadan, insyaallah sebaik-baiknya tadarusnya. Membaca Al-Quran itu jangan hanya membaca, ditarget untuk khotam saja, sayang. Paling baik adalah kita pelajari ucapan-ucapannya, tajwidnya, makhrajnya, kemudian kita juga baca juga terjemahannya, baca tafsirnya. Kemudian yang paling penting adalah mengertikannya, meresapinya, kemudian mengamalkannya. Kalau kita mau selamat di akhir zaman ini, Al-Quran dan hadis itu kita pegang. Jadikan Al-Quran itu sebagai ruh, jiwa, perbuatan. Al-Quran adalah nafas kita, Al-Quran adalah hidup kita. Sehingga dengan demikian ketika mau memutuskan sesuatu, Allah ridho enggak? Allah enggak ridho, tinggalin. Mau memutuskan sesuatu, minta petunjuk Allah. Salat tahajud, istikharah, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah sunnah. Salat-salat sunnah kita perbanyak. Karena selama ini kita terlarut dalam kegiatan dunia yang tak ada berujung. Dunia makan terus begitu, ya. Sampai kapanpun tidak akan ada ujungnya. Tetapi dengan mengisi di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita menjadi jiwa insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.